Jadi saya jamin 1000%, ya, pendeta atau pastor tidak pernah membacakan atau memberitahukan ayat-ayat ini yang saya bacakan, teman-teman, ya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen saya di bawah, kesempatan kalian, ya, untuk membuka dirimu, ya, agar kalian menemukan kebenaran, saudara. Ya, ingat, hidup hanya satu kali. Ya, kalau kamu sudah innalillahi wa innalillahi rajiun, sudah di dalam kubur, ya, kau kemudian ketemu malaikat, kau minta untuk hidup sehari aja lagi. Hidupkan saya sehari aja lagi. Saya mau bersyahadat, mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab dulu. Tidak akan bisa lagi, teman-teman. Sudah terlambat, ya, jujur, ya, sudah terlambat. Kenapa saya begitu yakin Islam benar, teman-teman, ya? Karena saya tahu sendiri bagaimana peradaban kita, ya. Kantong-kantong Kristen di NTT saya tahu, teman-teman. Seperti apa setiap ada pesta mapo, bakalai, baku bongkar, baku maki, baku itu, saya tahu. Jadi jangan sampai saya bongkar semua, teman-teman, ya. Saya kasih tahu memang, ya, kalau di tempat muslim, ya, teman-teman, kita lihat saja di YouTube contoh. Ada kematian, nggak ada yang joget-joget, nggak ada yang main gitar di tempat orang meninggal, ya. Mereka yasinan, mereka tuh benar-benar duduk berdoa untuk orang yang meninggal, ya, langsung dikubur hari itu juga. Itu Islam, ya. Kalau di Kristen ada embel-embelnya, teman-teman, dibiarkan dulu berhari-hari, ya, untuk mencari sesuatu. Tahu saya. Banyak itu dibiarkan dulu. Jadi saya kalau mau bongkar, teman-teman, aduh, ngeri. Saya kasih tahu kamu. Jadi kau jangan Kristen, jangan jadi munafik, ya, jangan pura-pura nggak tahu. Tolong jujur. Buka hatimu, ya, teman-teman, buka. Kenapa saya berani, ya? Karena di Islam mengajarkan kalau hak katakan hak, ya. Kalau batil katakan yang batil, ya batil, katakan yang hak, ya hak, gitu. Bahkan Yesus pun pernah berkata, teman-teman, ya, perhatikan sebentar. Nih, supaya kalian Kristen ini ikuti perkataan Yesus, ya. Matius 5:37, perhatikan. Nih, ini perkataan Yesus yang saya ikuti, ya. Jadi saya tidak mengikuti keinginan daging saya, ya, keinginan roh atau daging atau segala macam, ya, tapi saya mengikuti keinginan dan perkataan Yesus. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau teman-teman Kristen ditanya, ya, Yesus datang sebagai apa? Ya, sebagai yang lahir di Lukas 2 nomor 11 itu siapa? Nah, ini kita tanya. Kalau kita tanya ini, teman-teman, ya, bahkan RK saja mengatakan, ya, Lukas 2 nomor 11, perhatikan. Sini saya tanya RK, ya, dan Mikana, ya, ini saya jujurnya, demi Allah saya tanya kepada mereka. Hari ini telah lahir, ya, di Mikana yang paling jelas, ya, berkali-kali saya tanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir ini Mikana tuh? Tuhan, toh, dia bilang. Tuhan katanya, teman-teman. Padahal di sini, teman-teman, Kristus, ya, atau Kristos, ya, bahasa Yunani itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibraninya, kalau Yunani kan Kristus, kalau Ibraninya itu disebut Mesias. Mesias apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Nih, saya bongkar lagi, teman-teman, lihat, perhatikan. Saya sudah pelajari, teman-teman, makanya saya mualaf bukan asal-asal, ya, perhatikan, teman-teman, ya. Jujur, ya, saya tuh kasihan sama kalian yang tidak mau belajar. Perhatikan nih. Nubuat Yesus yang sebenarnya ini dia. Ini saya bongkar sekarang nih. Ya, selama ini kan mereka takut. Makanya kalau saya naik di bom-bom, teman-teman, langsung saya diturunkan. Percaya saya. RK saya diturunkan, diludahi malah. RK bom-bom ludahi saya. RK turunkan. Mikana saya belum selesai ngomong diturunkan. Roti hiduplah tuh komal-komal Kristen yang suka menghujat itu. Kalau saya naik nggak lama saya, teman-teman, ya. Validara itu setan-setan itu yang menghujat. Langsung turunkan saya, teman-teman, karena mereka takut saya bongkar. Lihat, perhatikan. Ya, saya 61 nomor 1, teman-teman. Di sini ini adalah nubatan Yesus sebenarnya nih. Perhatikan, ya, kita baca. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ya. Ia telah mengutus aku, tuh, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan orang merawat orang-orang yang remuk hati dan lain sebagainya, seterusnya, ya. Perhatikan, ya, awal kata Roh Tuhan Allah padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku. Nah, ini kita buka di Perjanjian Baru. Lihat, perhatikan Lukas 4 nomor 18, teman-teman. Perhatikan. Ini kisah, teman-teman, Yesus ditolak di Nazaret, ya. Nih.
Ini adalah nubuatan yang langsung divalidasi oleh Yesus, bahwa Yesus berkata, benarlah nats yang kamu dengar ini ya, hari ini genaplah nats itu, dia bilang gitu. Perhatikan teman-teman, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab Yesaya. Tuh, Yesus ini baca kitab Yesaya ya, dari Alkitab ya. Kepadanya diberikanlah kitab Nabi Yesaya, bukan Injil Markus, Lukas, Galatia, Efesus ya, kisah para rasul, bukan itu teman-teman ya. Tetapi Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Nah, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats ya, di mana ada tertulis. Tuh, perhatikan teman-teman. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ya, A huruf besar di sini ya, karena merujuk kepada Yesus. K huruf besar tuh. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia, Tuhan ya, telah mengutus aku. Tuh, perhatikan teman-teman. Setelah Yesus membaca semuanya ya, perhatikan bla 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 bla. Nah, di sini Yesus jelaskan lagi tuh. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya. Ini katanya ini N huruf besar ya. Orang Kristen ini kita harus jelaskan teman-teman. Sulit untuk mereka mengerti ya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, N-nya besar nih. Berarti Yesus. Pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Tuh, berarti tetapi orang-orang Yahudi yang mendengar itu ya, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu, sebab perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar tentang yang terjadi di Kapernaum ya. Perhatikan, dan katanya lagi, N-nya huruf besar, berarti Yesus. Teman-teman Kristen kita harus ini teman-teman ya. Dan katanya lagi, berarti N huruf besar, berarti Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Perhatikan teman-teman, aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nah, kita lihat judul berikutnya teman-teman. Yesus ditolak di Nazaret, tempat asalnya kan, Nazaret tuh. Ia datang ke tempat ia dibesarkan. Nah, waktu dia berkatakan tidak ada nabi, itu berarti dia nabi teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tuh. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan. Tuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tuh, nabi dia mengakui diri dia utusan, karena memang benar bahwa di sini sudah jelas teman-teman. Roh Tuhan ada padaku, sebab ya, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Kalau kita lihat ya, menyampaikan kabar baik ya, sinkron dengan Rasulullah SAW teman-teman ya. Karena di Al-Quran pun jelas teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, di Al-Quran teman-teman ya. Nah, ini di surat Sabah teman-teman ya, ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah mengutus engkau ya, Nabi Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira ya, dan sebagai pemberi perintah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ya. Makanya Yesus ini menjelaskan bahwa dia adalah manusia yang diurapi. Tuh. Dia mengatakan dia benarlah nats ini tuh. Pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Tapi orang-orang Nazaret itu menolak dia. Makanya dia menjelaskan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya tuh. Bahkan tabib juga dia menjelaskan, dia kasih contoh ya, perumpamaan tuh. Kalau teman-teman Kristen mau buka otaknya ya, ini jelas Yesus ini tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada di dalam Bible teman-teman. Ditolak semua ya. Begitu teman-temanku ya. Dia mau naikin teman-teman ya. Bagaimana nih? Kita naikin apa enggak nih?
Haji Dar, ini siapa nih Haji Dar Darsali ini?